Makanya kayak Jorsa itu juga karena Gus Dur tuh dia akhirnya bisa jadi orang pertama Indonesia yang mendapatkan Pranobel dalam kuat banget NKRI-nya gitu. Sementara yang om saya yang OPM juga yang ya udah kita damai aja. Kita udah disatukan sama Gus Dur gitu. Pemerintah tidak berikan apa-apa buat kita. Tapi semenjak Gus Dur masuk ke sana berdialog dan Gus Dur mengembalikan kita sebagaimana mestinya, anak-anak Papua itu tumbuh dengan mimpi-mimpi yang luar biasa. Tidak punya mimpi semenjak Gus Dur belum turun ke Papua, anak Papua semua tidak punya mimpi sama sekali. Kita tuh bingung gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali dengan channel kesayangan kita, Outer Channel. Oke, saya sekarang akan menayangkan satu video yang menurut saya itu perlu saya viralkan. Ini dari stand up komedi ya, dari Bang apa nih, Al-Katiri. Ini siapa ini? Lupa saya namanya gitu loh. Cuma apa yang disampaikan beliau itu menurut saya itu sangat keren sekali, karena memang saya itu mengagumi sosok Kiai Abdurrahman Wahid gitu. Ya, tonton videonya ya dan komen yang bijak. Wabarakatuh. Acara ini sempat membuat perdebatan di manajemen saya, Kak Ina ya. Karena waktu saya kasih tahu ke manajer saya kan bilang tanggal 6 nggak boleh ada acara ya, saya mau ada acara. Acara apa? Oh, acara Harlah Gus Dur. Lah kau kan Muhammadiyah katanya. Saya bingung. Lah terus orang Muhammadiyah nggak boleh peringati hari lahirnya Gus Dur? Ya enggak, aneh aja. Ya kalian aja Muhammadiyah yang reseh gitu. Ya reseh aja gitu ya, gak apa-apa kan. Tapi saya nggak tahu saya Muhammadiyah atau NU sebenarnya, bingung. Saya ikut apa, alur kemana angin berhembus itu saya ikut gitu. Saya nggak mengaku saya Muhammadiyah walaupun saya kuliah di kampus Muhammadiyah, tapi saya kayaknya dalam kehidupan sehari-hari lebih ke NU deh. Lebih ke NU. Karena acara NU. Di acara Muhammadiyah kalian pikir saya akan mengatakan yang sama? Tidak dong. Astagfirullah. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Katiri. Saya dari Papua, keturunan Arab juga. Om saya adalah Sekjen Dewan Presidium Papua. Dia masuk penjara di zaman Soeharto, dibebaskan oleh Gus Dur di tahun 99 atau 2000 ya. Sementara kakek saya adalah pejuang pembebasan Irian Barat. Kalian bayangkan keluarga saya bagaimana? Pertumpahan darah tiap hari. Militer sama pro OPM, ya Allah. Tapi semenjak ada Gus Dur, ini fakta ya. Semenjak Gus Dur jadi presiden kemudian datang ke Papua dan berdialog dengan Papua, keluarga saya juga aman-aman saja jadinya. Kakek saya akhirnya ya sudah, kita ini memang satu gitu. Karena dia kan kuat banget NKRI-nya gitu. Sementara yang om saya yang OPM juga yang ya udah kita damai aja. Kita udah disatukan sama Gus Dur gitu. Jadi nggak ada lagi OPM dan NKRI di dalam keluarga saya gitu. Semenjak ada Gus Dur. Gus Dur juga orang yang pertama, yang bagi saya orang yang pertama membuat mimpi anak-anak Papua itu hidup kembali. Sebelum Gus Dur, anak Papua itu tidak punya mimpi apa-apa. Semua mimpi anak Papua itu jadi pemain bola saja. Zaman Gus Dur, iya. Karena kita bingung kita mau apa, orang pemerintah tidak percaya kita. Iya kan? Pemerintah tidak berikan apa-apa buat kita. Tapi semenjak Gus Dur masuk ke sana berdialog dan Gus Dur mengembalikan kita sebagaimana mestinya, anak-anak Papua itu tumbuh dengan mimpi-mimpi yang luar biasa. Makanya kayak Jorsa itu juga karena Gus Dur tuh dia akhirnya bisa jadi orang pertama Indonesia yang mendapatkan Pranobel dalam bidang fisika, orang Papua loh. Saya tidak bayangkan kalau Gus Dur waktu itu tidak turun ke Papua. Mungkin orang kayak Jorsa ini lagi aspal-aspal jalan di Papua sekarang. Gak ada mimpi apa-apa gitu. Semua anak Papua itu mimpinya waktu itu cuma jadi pemain sepak bola. Di dalam sekolah itu kita ditanya hobi semua sama. Udah muka sama, hobi sama semua.
Stefanus, besar mau jadi apa? Boas Salosa. Oke, David Blaise, besar mau jadi apa? Boas Salosa. Oh, Supriyono, mau jadi apa? Bambang Pamungkas. Kok keluar sini, keluar, ini Papua. Boas, harus Boas. Tidak boleh Bambang Pamungkas. Tidak punya mimpi semenjak Gus Dur belum turun ke Papua. Anak Papua semua tidak punya mimpi sama sekali. Kita tuh bingung gitu. Ya nanti juga jadi kalau kita besar jadi pejabat orang mau merdeka, mending gak usah dong. Tapi Gus Dur datang mengamankan semua dan semua berjalan aman-aman saja. Semua aman-aman saja. Bahkan saya ingat kata-kata Gus Dur. Itu kata-kata yang membuat Papua hanya satu kata Gus Dur loh. Kata-kata Gus Dur sebegitu banyak untuk Indonesia, tapi hanya satu kata-kata dia yang bisa meredam gejolak di Papua. Luar biasa Gus Dur. Dia bilang waktu pas datang ke Papua, dia bilang adalah memang mata saya tidak bisa melihat, tetapi saya bisa merasakan penderitaan orang Papua. Maka itu saudara-saudaraku orang Papua, hari ini saya kembalikan kalian, harga diri kalian, kebahagiaan kalian yang sebagaimana mestinya. Itu saja satu Papua damai. Cuma itu saja. Sama yang kedua ketika kalau kalian nggak tahu ini, ketika mau pergantian tahun, Gus Dur itu ditanya sama ya sekelilingnya lah, mau ini di mana? Mau merayakan tahun baru di mana? Saya pengen merayakan tahun baru di Papua karena saya pengen melihat matahari terbit untuk pertama kali. Orang Papua menangis semua, sumpah. Itu saja langsung mendamaikan Papua. Tidak ada lagi masalah, tidak ada apa-apa. Om saya dibebaskan, kita bisa bintang kejora dengan senang hati gitu. Sekarang Anda naikkan bintang kejora, mau berurusan dengan Wiranto Anda? Hah? Apa? Oh ya, Pak Wiranto. Ya udah salam buat Pak Jokowi. Aduh. Gus Dur itu bukan hanya mendamaikan konflik antara pro NKRI dengan pro Papua di Papua, bukan hanya itu, tapi Gus Dur itu membuat hubungan antar manusia kami di Papua itu jauh lebih erat. Makanya ketika Gus Dur meninggal, saya tuh bingung, dulu saya tuh masih belum tahu apa-apa, masih goblok-goblok lah, masih main-main bola di pinggir jalan gitu. Saya tidak tahu apa-apa gitu. Gus Dur meninggal, itu saat Papua, itu sebagian besar orang bersedih loh, berduka, menangis. Bahkan ada yang tahlilan, gelar tahlilan di Papua, beberapa kabupaten, sumpah. Serius, kalian tidak percaya tanya sama orang-orang tua di Papua. Saya dengar ceritanya langsung dari om saya yang dibebaskan itu gitu. Itu melakukan tahlilan, walaupun yang duduk ini Kristen semua gitu. Walaupun mereka bingung, ini baca apa kita ini ya. Udah ada menyan di depan, terus apa ini, woi. Tapi di setiap kabupaten itu orang berduka, orang sampai menangis, orang menggelar tahlilan hanya karena Gus Dur gitu. Sampai sekarang saya kalau ketemu om saya, kalau saya suruh cerita tentang Gus Dur, dia masih sering menangis. Ya elah cengeng. Gitu. Saya dulu tuh bingung, ini kenapa orang Papua ini kehilangan jati diri loh? Kenapa orang Jawa meninggal kita sedih? Tidak boleh dong gitu. Saya dulu gitu, masih gitu. Tapi setelah dewasa gitu, sebentar saya tahu bahwa Gus Dur itu membuat kita seperti Papua yang seharusnya. Ya Allah, Gus Dur baik banget ya gitu. Saya menyesal bahwa di usia sekarang saya ini, di suara saya sekarang ini tidak ada lagi orang-orang yang kayak Gus Dur gitu. Saya menyesalkan itu dalam hidup saya. Gus Dur mendamaikan konflik soal nasionalisme, Gus Dur juga mendamaikan konflik agama. Di Papua saat itu, bahkan sampai sekarang sebenarnya, itu warisan dari Gus Dur yang melekat adalah tidak pernah adanya konflik agama. Padahal dulu itu hampir saja, kalau Gus Dur waktu itu tidak jadi presiden dan turun mendamaikan, hampir Papua itu bisa jadi kayak Maluku waktu itu. Karena Maluku di tahun 99 juga kan. Gus Dur datang, makanya sampai sekarang hubungan antar agama kita itu sangat kuat. Bahkan di Fakfak itu ada sebuah masjid pertama di tanah Papua itu di Fakfak. Itu di halaman masjid itu kita sering, saudara-saudara kita yang Kristiani itu sering melakukan ibadah di halaman masjid itu karena nggak ada gereja di sekitarnya. Bahaya nih kalau tahu ya. Sudah dituduh macam-macam dong. Tidak ada penyusup kan. Mereka suka mata-mata soalnya. Itu tidak ada masalah, tidak masalah. Kita sholat di dalam masjid yang Kristen,
melakukan ibadah mingguan mereka itu di halaman masjid tidak pernah ada masalah. Masalah akan muncul ketika Idul Fitri dan Natal bersamaan. Nah, itu masalah tuh. Yang di dalam orang sholat Id, yang di luar orang misa Natal. Akan terjadi saut-sautan antara khotib, saya yakin. Sumpah. Yang di dalam kan, Ustadz lagi ceramah. Hadirin sekalian, rahimakumullah. Cocok kan? Kita di muka bumi ini diharuskan untuk selalu tunduk kepada yang di luar teriak Yesus Kristus. Jamaah pusing, ini mana yang betul? Atau yang di luar yang Kristen mulai melakukan apa? Khotbah mingguan, khotbah gerejanya, khotbah misa Natal. Hadirin sekalian dalam sidang Jumat Allah, angkat tangan kita ke hadirat Bapa di sorga. Cocok lagi? Semua agama saya cocok. Angkat tangan kita ke hadirat Allah Bapa di sorga, tutup mata kita. Tiba-tiba yang di dalam orang mulai sholat, Allahu Akbar, semua ikut Allahu Akbar. Akhirnya masuk Islam semua. Gus Dur membuat fak-fak masuk Islam semua. Mantap. Aman, tentram, damai. Kenapa? Mata-mata ya, nggak apa-apa, bodo amat. Apalagi ya, Gus Dur membuat hubungan antar agama itu, bahkan sampai sekarang kalau kalian ke Papua dan tinggal di Papua, kalian akan merasakan bahwa hubungan antar masyarakat, hubungan antar agama orang-orang Papua itu sungguh luar biasa. Sungguh, makanya kita tidak isu soal agama. Kalian ribut di Jakarta, Ahok kafir, apa kafir. Kita bodoh amat kalian. Orang kita cuma tahu dia Cina. Kita tidak peduli dengan apa-apa gitu. Soal agama aman. Di Papua saya yakin aman. Bahkan kita punya adat istiadat, itu yang turun-temurun dari dulu. Bahwa di setiap bulan Ramadan, itu ketika yang Islam melakukan ibadah puasa, itu saudara-saudara kami yang Nasrani itu sering memberikan kita makanan ketika berbuka puasa. Itu sudah jadi turun-temurun. Adat istiadat yang melekat kuat. Jadi kalau ada yang tidak dilaksanakan, dikucilkan. BPJS dicabut dia tuh. Sumpah. BPJS, Kartu Indonesia Sehat apa dicabut semua. Emang tidak berfungsi juga. Dicabut. Dan itu kita memberikannya itu dengan ikhlas, bukan kayak orang-orang yang mohon maaf di Pulau Jawa ya, di Surabaya mungkin, di Pulau Jawa gitu-gitu, kita tuh memberikannya ikhlas, to the point ikhlas. Tidak ada tuh Mace Yohana tiba-tiba masak gitu tuh, Ibu Zubaida sudah kuracuni makanan ini. Lihat saja kalau kau tidak masuk Kristen, mati kau. Gak ada, aman, tentram. Makanya itu kalau soal Ya, ini namanya Bang Ahmad Al-Qadiri ya. Ini keturunan Arab juga gitu loh. Tapi yang ada di Papua, di mungkin kabupaten desa Fakfak atau kabupaten mana, saya nggak tahu ya. Beliau berbicara pengalaman beliau dulu dan menceritakan tentang Gus Dur. Terkait Gus Dur di Fakfak di sana itu, yang katanya karena Gus Dur Fakfak itu Islam. Jadi ini coro kasarnya loh, Gus Dur itu punya peran penting di Fakfak gitu loh. Karena beliau itu menenteramkan. Ini kan contoh ulama yang menenteramkan. gak gak mengkafir-kafirkan. Jadi toleransi itu sangat erat di sana gitu loh. Saling harga menghargai gitu. Gitu. Ini kesaksian Bang Ahmad Al-Qadiri, stand up comedian. Meskipun dengan cara seperti itu, tapi menurut saya ada nilai plus yang beliau ucapkan ya, yang beliau utarakan tentang pengalaman dia melihat Gus Dur gitu, atau Kiai Abdurrahman Wahid. Memang Kiai satu ini
keren menurut saya. Dan saya memang mengagumi beliau mulai dari dulu. Oke ya, ambil hikmahnya ya tentang apa yang dibicarakan oleh Bang Ahmad Al-Katiri, stand komedian. Semoga beliau sehat selalu. Oke. Dan Anda juga yang melihat sehat selalu ya. Jangan sampai terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mempunyai kepentingan politik pribadi dan memanfaatkan Anda. Jadi pakai akal yang sehat biar tidak terprovokasi dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.